Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, menjelaskan mengenai function juga, tetapi kali ini membahas logical functions. Jadi apa sih logical function itu? Logical function itu seperti yang udah pernah kita pelajari pas SMA dulu atau persiapan ujian SBMPTN atau yang lain-lainnya, biasanya tuh ada fungsi logika yang bentuknya misalnya kayak gini. Jika A sama dengan B, maka dia C. Nah, jika A tidak sama dengan B, maka tidak sama dengan C. Yang kayak gitu. Nah, itu merupakan logical function. Jadi kita makainya fungsi yang namanya jika. Jika maka. Jika A sama dengan B, maka C. Kalau benar C, kalau salah bukan C gitu. Contoh itu ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kita pakai rumusnya ada di sini, namanya functionnya namanya if. If itu bentuknya kayak gini. If logical test, value is true sama value is false. Logical test itu ya bisa jadi A sama dengan B atau A sama dengan bukan B itu juga. Itu bisa jadi logical test. Kali ini kita logical testnya itu karena udah pernah kita hitungin, maka kita langsung aja pakai yang true ini. True. Jika true, maka value if true-nya itu golf math, oke. Dan kita hapus dulu. Dan value if not true-nya kurang ya. Jadi value if not true-nya not math. Nah, kalau kita ini salah ya. Kenapa? Karena dia bentuknya ini. Kenapa nggak mau? Karena dia bentuknya teks. Kalau bentuknya teks suka error gitu di Excel, karena kalau bentuknya teks itu harus dimasukin ke dalam tanda kutip. Dimasukin ke dalam tanda kutip. Oke. Jadi if true jadi goes math, kalau not true jadi not math. Oke. Jadi kurang lebih itu yang mau dibahas pada hari ini. Kemudian lanjut yang kedua. Nah, ini data sebelumnya udah saya hide. Jadi kita coba unhide dulu ya. Jadi biasanya bentuk datanya itu banyak. Biasanya kalau sebagai data analis itu biasanya bentuk datanya random dan banyak. Kita harus bisa milih sendiri bentuk data apa yang kita perlukan untuk analisis kali ini gitu. Makanya jadi kita, karena yang dibutuhkan adalah role aja dan juga gaji, maka kita coba hide yang selain itu, kayak job schedule lah, posted date-nya lah, itu kita coba hide aja. Hide, kemudian ini juga jenisnya kita hide. Oke, sisa dari job title sama salary average aja. Oke, sekarang kita mau pakai rumus jika lagi. Jika job title-nya merupakan data analis, maka jobnya, kalau sebelumnya ada yang pakai desirable gitu, jobnya desired sama not desired. Bisa juga kita pakai jobnya suitable atau not suitable bagi kita gitu. Misalnya kita mau pakainya yang suitable. Berarti if data job title-nya ini sama dengan data analis, maka value if true-nya adalah suitable. Dan value if not true-nya not suitable. Oke. Karena dia namanya senior data engineer, maka not suitable. Kita coba turunin.
Loh, kenapa ya semuanya kok not suitable padahal di sini ada data analis juga. Ini kejadian, coba kita cek salah satunya karena ini harusnya kita ngereferensiin ke data analis yang atas tapi dia malah turun. Kenapa dia turun? Karena seperti biasa kita lupa di lock. Kita lock dulu ininya. Oke, jadi K1-nya itu bagian data analisnya ini nggak akan pindah-pindah kemana-mana. Oke, kita coba turun lagi. Oke, ada yang suitable ya, yang ada data analis suitable, yang bukan data analis not suitable. Lanjut ke bisnis analis juga sama rumusnya. If ini sama dengan bisnis analis di lock, kemudian value if true suitable, value if not true not suitable. Oke. Oke, yang suitable ternyata cuma 2 karena bisnis analisnya cuma ada 2. Kemudian ada both roles. Kita mau tahu apakah role-nya ini dua-duanya kena atau enggak gitu di dia. Maksudnya apakah data ini job title-nya itu data analis atau bisnis analis gitu. Jadi kita bisa tetap pakai rumus if. If-nya sama dengan ini sama dengan data analis, jangan lupa di lock. Kemudian value if true-nya suitable. Nah, value if not true-nya nih kita coba ubah. Value if not true kita coba yang bisnis analis. Pakai if lagi. If bisnis analis. Senior data engineer sama dengan bisnis analis, jangan lupa di lock. Value if true-nya suitable. Value if not true-nya not suitable. Oke. Nah, ini harusnya jangan lupa biasanya butuh 2 ditutup. Jangan lupa kurungnya ya. Jadi kurungnya harusnya ada 2 gini di akhir karena yang pertama kurung untuk yang di dalam, kemudian kurung untuk yang di luar. Nah, ini coba kita drag. Oke, bisa ya. Jadi kalau dia bisnis analis suitable dan kalau dia data analis suitable. Nah, bentuknya kenapa kayak gini sih? Kok jadi panjang banget? Sebenarnya ini if biasa. Jadi if datanya itu data analis, maka dia suitable. Tapi kalau bukan data analis, ini kan if false ya. Yang ini kan if false. Nah, value if false-nya itu, jadi kalau bukan data analis, coba cari lagi. Dicari lagi. Jika itu data bisnis analis, maka suitable. Kalau enggak, not suitable. Jadi dia 2 kali perhitungan. Jadi bisa ditumpuk kayak gini ya. Bentuk functions itu bisa ditumpuk dan disatuin. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke functions N. N ini berlaku jika keduanya berlaku. Jadi jika job title-nya itu data analis dan bisnis analis, maka dia true. Dan jika bukan keduanya, maka not true. Kita coba ya. Ini jangan lupa di ini. Kemudian ini sama dengan bisnis analis. Kita lock. Oke, false. Kenapa? Karena dia bukan data analis dan juga bukan bisnis analis. Jadinya false. Kita coba drag. Jadi false semua. Kenapa false semua bentuknya? Dia bisa bentuknya false semua karena dia nggak keduanya. Nggak ada nih. Dia walaupun ini data analis, tapi dia bukan di bisnis analis juga. Jadi false. Karena N itu dan. Kalau yang or baru. Atau kan. Kalau or
ini sama dengan data analis, koma, ini sama dengan bisnis analis. False karena bukan, tapi coba kita lihat yang lainnya. Ada yang true. Jadi kalau misalnya dia true, itu dia tetap, kalau misalnya dia bisnis analis bakalan jadi true, kalaupun dia data analis bakalan jadi true juga. Sisanya yang bukan bisnis analis atau data analis bakalan jadi false. Oke. Kemudian lanjut kita mau coba yang both roles. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang M, yang P yang mau kita kerjakan ini sama aja sama yang M. Tapi kali ini kita pakai fungsinya OR. Kenapa? Karena tadi ini kita tumpuk-tumpukan, sebenarnya if ini bisa loh dipakein OR juga. Jadi kan tadi OR-nya bentuknya sama ya. Ini kalau not suitable itu false, kalau suitable itu true. Ini sama ya, O sama M itu. Jadi bentuknya itu OR ya. Kalau misalnya kita mau tahu nih, dia data analis atau bisnis analis tuh yang mana sih? Yang data analis atau bisnis analis itu yang mana? Kita bisa pakai OR. Tapi kalau mau bentuknya suitable atau not suitable, kita bisa pakai if. Ini kan bentuknya cuman false sama true, bisa juga kita bikin jadi pakai if. Nah, kita editnya tuh di logical testnya. Logical testnya itu bisa langsung kita masukin OR. If OR-nya itu sama senior data engineer sama dengan yang A2 ini sama dengan data analis, kita kunci, koma, A2 lagi, sama dengan bisnis analis, kita kunci lagi. Oke. Kita tutup. Nah, baru value is true-nya suitable. Dan value if not true-nya not suitable. Oke. Oke. Kita coba drag ke bawah. Hasilnya suitable, yang true, yang false, not suitable. Sama persis kayak yang M. P dan M ini sama, tapi dengan rumus yang berbeda. Dan jatuhnya lebih simpel yang ini ya, karena langsung pakai OR. Kalau yang ini tumpuk-tumpukan. Tapi nggak masalah karena hasilnya sama aja, jadi bebas mau pakai yang mana. Sebenarnya kayak gitu ya. Kemudian lanjut dengan gaji. Batas gaji 85.000. Oke. Ini kita pakai if juga. If. Nah, dari tadi kan kita logical testnya itu pakainya sama dengan ya. Sebenarnya logical test ini bisa pakai lebih dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan. Pokoknya bebas, yang penting ada sama dengannya. Yang penting nge-compare sesuatu gitu. Jadi if logical testnya itu adalah ini lebih dari sama dengan 85.000. Oke, kita lock 85.000-nya. Lebih dari sama dengan 85.000, maka kita anggap dia sama dengan high salary, misalnya gajinya tinggi kalau lebih dari 85.000. High salary. Kemudian kalau kurang dari berarti low salary. Oke, kita tutup. Di sini kelihatan karena dia 135.000, maka dia high salary. Sedangkan kalau di bawahnya, lanjut. Di bawahnya ini 35.000 dia low salary, kemudian ini 115.000 dia high. Tapi di sini jeleknya adalah kalau ada data yang kosong, dia akan dianggap sebagai 0. Jadi maka kenapa dia bentuknya juga masuknya ke dalam low salary, karena dia di bawah dari 85.000 karena dia 0. Nah, sedangkan kita nggak mau kayak gitu, kita mau disortir aja, dibucketin lagi. Kalau kosong berarti no data gitu. Kalau kosong no data, kalau ada ya dibikin kayak gini gitu. Tapi maunya kalau ada yang kosong ya no data gitu. Kalau maunya kayak gitu, kita bisa pakai if juga. Tapi gimana? If kan cuman bisa yes or no doang. Tapi di sini ada yes or no
or no data gitu. Sedangkan ada yang kayak gitu, gimana caranya? Bisa pakai function lain, tapi bentuknya sama aja, if juga, cuman ifs, ada 2. Jadi kondisinya itu nggak harus satu kondisi, tapi bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 kondisi. Oke? Jadi if logical test 1, kita bikin jika data ini sama dengan no data gitu, kosong. Kalau kosong kita bikin string aja, terus dikosongin dalam string lagi. Jadi string 2 kosong gitu. String di antara string itu nggak ada apa-apa, itu tandanya blank, tandanya kosong. If data ini sama dengan kosong, maka value if true-nya baru nih no data. Kan kalau kosong sama dengan no data. Nah, baru next-nya langsung. Dia bukan value if not true lagi, tapi langsung logical test 2. Langsung apa namanya, kriteria lain gitu ibaratnya gitu. Nah, jadi setelah no data baru nih kita pakai kayak yang biasa kita kerjain. H2, kayak yang sebelum kita kerjain, lebih dari sama dengan 85.000. Ini kita log, baru sama dengan value if true-nya. Value if true-nya apa? High salary. Baru selanjutnya kita pakai, nah kan kalau not true-nya itu low salary, berarti kita tulis aja true di sini. True. Itu not low salary. Oke. Nah, bentuknya coba ya kita drag ke bawah. Nah, jadi kalau yang kosong dia bentuknya no data, kalau yang low dia bentuknya low salary, kalau yang high salary. Oke, ini low data, high salary, ini low data. Oke. Jadi udah sekian sampai situ materi kali ini. Ini final itu tuh maksudnya data kita ya, yang benarnya tuh gimana. Terus ini error masih sama ya. Error yang sebelumnya kita jelasin. Terus ada juga, oh ini belajar and atau or, perbedaan and atau or. Tapi udah pernah ngerti ya, and itu kalau misalnya 2 kondisi itu true maka dia true, kalau satu aja yang true maka dia tetap false. Kalau or ada salah satu yang true maka dia true. Kalau dua-duanya false baru false. Oke? Terima kasih. Sekian materi hari ini.